beliau pulang bawa buku merah ini nih. Tapi masih tipis, 36 halaman itu. Seri yang pertama. Ya. Baik. Kasihkan saya buku dan beliau cerita, sempat saya, maaf ini, buku ini edan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast MMC. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah sepasang yang luar biasa, berdakwah luar biasa di MMC. Kali ini kita akan belajar bagaimana proses hijrahnya Bapak dan Ibu yang luar biasa. Beliau cukup lama di lembaga keuangan, sudah 13 tahun lebih berada di lembaga keuangan dan berkecimpung di lembaga keuangan. Hingga akhirnya bertemu dengan masyarakat tanpa riba Biladar Club dan akhirnya meninggalkan dan hijrah ke hal-hal yang lebih baik. Beliau adalah Mas Tony dan Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Mas Tony? Alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar. Sehat selalu ya, Masya Allah. Kemarin sepertinya baru dakwah melaksanakan kegiatan The Basic Elements ya di Solo ya. Di Solo sepertinya juga 28-29 Masya Juni. Allah. Dan sepertinya pesertanya membludak. Alhamdulillah, Solo sangat luar biasa. Solo luar biasa. Harus luar biasa. Wah, bagi teman-teman Solo ini ada masternya nih hadir di studio kita dalam rangka memberikan inspirasi dan berbagi kepada kita semuanya. Karena beliau dulu, ini ada Bu Amel juga yang tadi saya sebutkan, 13 tahun di lembaga keuangan adalah Bu Amel. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Masya Allah. Kita boleh flashback pertama kali. Dulu pertama kali bergabung dengan MMC, MTR Biladar Club. Dulu ceritanya bagaimana? Siapa yang ngajak? Dan kenapa kok mau? Monggo, silakan. Ya. Ibu boleh, Bapak juga boleh. Saya dulu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja waktu istri saya minta izin ke saya. Pak, aku diajak temanku nginep 2 hari di Jogja, mau dijemput, hotel disiapin, nah acara apa aja gitu. Nggak tahu. Berhubung yang mengajak istri itu ya istilahnya soulmate-nya beliau ini, saya izinin. 2 hari beliau pulang, bawa buku merah ini nih. Tapi masih tipis, 36 halaman itu. Seri yang pertama. Ya. Baik. Kasihkan saya buku dan beliau cerita, sempat saya, maaf ini, buku ini edan ya gitu. Dibanting. Tak banting buku itu, masih tipis itu. Kenapa kok bilang edan dan... Saya baca baru setengahnya kok hampir semuanya ada sama saya itu ya. Kayak mengaca diri sendiri gitu loh. Iya. Dalam perjalanan itu, saya istilahnya apa ya, kalau mengultimatum beliau, kalau dia mau hijrah. Berarti ya, beliau, istri saya, sudah 13 tahun di lembaga keuangan, mau nggak mau harus meninggalkan. Dengan penghasilan juga tidak kecil waktu itu. Mau nggak mau harus kita tinggalkan. Saya kasih ultimatum, mau, siap. Ultimatumnya dalam bentuk apa, Pak? Ya kalau mau hijrah, hijrah dalam arti di situ ada ribanya, karena di lembaga ribawi, mau nggak mau kan harus tinggalkan kan, mau harus ditinggalkan. Yang hasil dari ribawi itu kita jual semua, kita buang semua, siap, naik motor, siap. Sudah saya dukung 100% waktu itu. Berarti sampai benar-benar disampaikan titik terberatnya nanti akan dilakukan, kita harus melakukan begitu ya? Iya. Baik. Kembali ke nol lagi. Udah nggak kembali, minus. Bukan nol tapi minus. Iya. Baik, berarti yang pelaku ininya Ibu langsung ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu mendapatkan informasi begitu dari Pak Tony langsung di ultimatum? Pokoknya dulu 13 tahun sudah di posisi apa? Saya waktu itu di bisnis partner, ya di Allianz itu sudah lama. Kemudian sudah ya
penghasilannya juga sudah double digit. Kemudian begitu saya diajak hijrah sama sahabat saya ya, itu ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini itu sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan saya. Saya juga merasakan ya efeknya benar. Ternyata apa yang disampaikan di seminar SMHTR waktu itu dan disampaikan dalam buku ini ternyata benar-benar itu ada pada saya dan keluarga. Oke. Seperti tabiat buruk utangnya ya. Sampai walaupun kalau teman-teman yang kerja di lembaga keuangan A itu biasanya ya kita sebut ya lembaga keuangan asuransi itu memang terlihatnya itu baik-baik saja gitu. Duitnya banyak, naik kendaraan juga bagus, tapi sebenarnya di balik itu masalahnya problem dalam kehidupannya juga banyak. Nah dari situ ternyata bukan jalan yang terbaik. Saya harus mengikuti apa yang ada dalam keyakinan saya ya, dalam agama Islam kita harus taat patuh sama Allah, sama apa yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran, kita harus patuh. Makanya saya berani untuk meninggalkan pekerjaan saya itu. Apa tidak saya Bu Amel, kan sudah di posisi top level ya artinya ya, mungkin sudah dapat reward luar biasa, kemudian penghasilan yang luar biasa, harus meninggalkan itu semua dan setahun ke luar negeri 2 kali minimal. Wah, Masya Allah, setahun ke luar negeri 2 kali, berarti memang pencapaiannya luar biasa, targetnya tercapai terus nih Bu sebenarnya. Dengan penghasilan yang luar biasa harus meninggalkan, artinya tadi siap dari minus ya, Mas Gentong ya. Jadi tapi itu bagaimana Bu mau untuk meyakinkan pribadi, oh siap saya mau hijrah, oh siap saya mau ngikut dari MTR ini. Gimana Bu? Kan Allah sudah berfirman bahwa kalau kita itu siap meninggalkan apa yang sudah dilarang, pasti Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Ternyata benar apa yang saya alami ketika waktu itu saya merasanya baik-baik saja, tapi sebenarnya saya itu juga nggak baik-baik saja, seperti ya tabiat buruk utang kayak gitu, tabiat buruk orang yang sudah berkecimpung di ribawi itu sebenarnya ke rumah tangganya seperti apa, hilangnya keharmonisan, rasanya waktu itu begitu cepat, waktu kita sama keluarga juga rasanya kok cepet ya kemana aja gitu, sama anak-anak juga nggak ada interaksinya yang baik gitu. Jadi cuman ya kayak seperti pulang lihat anak, ngurusin anak sebentar, tidur, besok lagi seperti itu. Muter. Kita juga pikirannya juga kemana-mana. Kita harus harus ngejar target gitu. Padahal itu yang bukan inginkan sama Allah kan, pekerjaan itu, apalagi ribawi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih merasa nyaman di zona mungkin karena pencapaian itu sebenarnya segeralah kalau meninggalkan, jangan takut kita itu berhijrah, jangan takut kita itu mesin. Iya, kita harus yakin Allah itu menggantinya jauh lebih baik. Yang penting yang menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, itu yang harus kita cari. Masya Allah. Baik, sekarang berarti kan terbukti, sekarang sudah cukup lama dari tahun 2018 hijrah, ternyata sekarang makin maju, semakin berkembang dan semakin harmonis ya. Amin. Artinya Allah sudah jamin rezekinya begitu ya Bu Amel ya. Boleh cerita begini Bu, tadi disampaikan bahwasanya dulu kelihatannya biasa-biasa tapi ternyata, mohon maaf, ternyata ada problem. Ya. Nah boleh, ini dalam rangka ibroh, karena banyak juga para pengusaha sekarang yang mereka merasa biasa-biasa saja, seolah-olah keren, pakai mobil, pakai apa, tapi punya problem. Nah, boleh diceritakan mungkin dulu seperti apa, sekarang seperti apa, boleh Mas Tony nih, boleh cerita nih, saling menguatkan, silakan. Waktu itu istri saya sudah 2 digit, dan saya sendiri juga jelek-jelek gini sebagai salah satu manajer. Masya Allah. Tapi masih jauh sama istri saya. Dengan penghasilan segitu, udah di 2 digit, hampir 20-an. Kalau hidup di Solo itu udah lebih dari cukup.
logikanya. Betul. Ya, tapi kenyataannya juga sama-sama kita nggak pegang uang. Nggak tahu uang itu datang dan perginya kemana itu nggak tahu. Anak saya kecil aja, opnam sudah 3 kali, 4 kali waktu itu. Alhamdulillah, ada perjalanan. Hijrah ya. Istilah hijrah itu ya, kita jaga kesehatan. Hubungan kami, dulu nggak pernah nyeluk sayang, sekarang tiap hari kalau nggak ada kata-kata itu rasanya hambar gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya tidak ternilai ya harganya ya, tidak ternilai ya. Mungkin dulu ibu sibuk ya Bu Amel ya, tanpa sibuk. Ya. Kebarokahan mungkin itu. Iya, kebarokahannya kayaknya hilang, nggak ada. Sekarang anak yang besar saya selalu monitor, saya sama istri saya kemana itu monitor. Ini aja saya tinggal sehari ke sini aja, di mana baru ngapain, itu harus laporan terus. Iya. Oke, karena saking sayangnya kepada orang tua ya. Padahal kalau kita lihat fenomena sekarang kan banyak sekali yang mereka sibuk sendiri gitu. Jangankan ke bapaknya, kadang-kadang mereka justru seneng kalau bapaknya sama ibunya nggak ada, mereka main-main dan sebagainya. Ini fenomena yang unik nih. Artinya mereka sangat sayang, mereka perhatian kepada orang tua. Dan itu nilainya tidak tiap hari sekarang saya pulang ngapain agak malam aja pulang. Cepet pulang, hati-hati. Kalau saya keluar naik motor mesti, Pak hati-hati, jangan ngebut. Misalnya. Ini juga dulu seket aja, sekarang proteknya sangat luar biasa. Dan setelah saya juga mengenalkan MTR itu juga ke anak-anak, itu mulailah anak-anak saya juga memahami kenapa orang tuanya yang dulu seperti itu sekarang seperti ini. Dan setelah saya juga mengikuti kajian yang diadakan oleh MTR itu juga membawa pengaruh saya dan anak-anak saya. Masya Allah, berarti memang benar-benar berubah ya dari dulunya yang demikian kemudian menjadi lebih baik lagi. Nah, gini pertanyaannya begini, Mas Tony, Bu Amel. Jadi banyak orang yang bertanya, apa sih itu MTR? Kan gitu. Apakah benar bisa menyelesaikan hutangnya? Apakah benar bisa merubah seseorang? Karena kan tadi yang dirubah dari mulai minus dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kebarokahan muncul. Dan dari dulu manajer sekarang sudah jadi pengusaha. Kalau bagi teman-teman di Solo kalau ingin tahu produknya beliau adalah namanya apa? Martabak Mas Gentong. Martabak Mas Gentong. Wah, itu martabak yang paling enak. Artinya memang ada proses, ada fase yang dilalui gitu ya. Apa sih yang diajarkan oleh MTR bisa menjadi demikian? Monggo Bu Amel boleh, Mas Tony juga boleh. Pertama yang saya dari baca buku itu setelah juga ikut pembelajaran di MMC, di MTR itu visinya sangat luar biasa. Apapun kita harus punya visi. Visi di MTR sangat luar biasa, pengen keluarga makmur, sejahtera, berkelimpahan, itu yang didambakan semua. Bertakwa, itu kan tujuan kita seorang muslim kan, ada semua di situ. Ditunjang dengan misinya yang tidak keluar dari ajaran agama, syariat Islam gitu loh. Itu yang paling saya dapatkan di sini. Saya tetap ngaji, saya ikut ngaji, dan saya dakwah juga kemana-mana ikut ada acara apa, minimal saya kontribusi. Kalau nggak kontribusi biaya ya saya tenaga, apapun yang bisa saya kontribusikan saya akan kontribusikan. Karena itu dakwah, karena kewajiban seorang muslim kan dakwah. Masya Allah. Kalau Ibu Amel sendiri melihatnya seperti apa, Bu? MMC, MTR Miliarder Club ini memang suatu komunitas yang luar biasa. Yang baru saya temukan ya, dari sebelum-sebelumnya. Di situ kita itu belajar, istilahnya kayak misalkan seorang seminar tuh harus mencari tokoh-tokohnya kayak gitu kemana-mana. Tapi kalau di sini tuh kayaknya sudah ngumpul aja di sini. Semuanya kayak pembelajarannya tentang membantu melunaskan utang. Tidak hanya itu, kita juga bagaimana melejitkan bisnis, bagaimana kita dalam keluarga itu
Kemudian kita harus belajar tentang kehidupan mulai dari nol lagi. Kita harus belajar memang seperti kita belajar dari TK lagi ya. Tapi itu memang kita harus dari situ kita belajar, kita menghidupkan hidup kita lagi. Masya Allah. Iya. Menghidupkan hidup kita lagi Iya, ya setelah berapa lama hidup namun sepertinya nggak hidup, mungkin begitu aja. Baik. Dengan komunitas MMC ini memang hidup lagi. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, mungkin kan beberapa kali ada ikut kegiatan-kegiatan. Yang ikut kegiatan pertama namanya kegiatannya apa, Pak Tani? Kalau saya sebelum ikut di SMA TR, saya sharing session itu. Saya di Semarang. Di Semarang ya? Ikutnya di Semarang. Oke. Karena waktu tahun 2018 itu masih sedikit sekali, khususnya Solo. Kedua, saya ikut SPI di Jogja. SPI. SPI itu apa itu? SPI Smart Parenting Institute. Di situ selama 2 hari juga kita diajarkan gimana hubungan keluarga. Jadi antara suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Itu sangat luar biasa. Saya waktu itu hanya berdua di Jogja. Dan yang ikut yang kedua kali saya membawa kedua anak saya di Malang untuk SPI. Berarti ikut kegiatan SPI sampai 2 kali? Ya, SPI berarti, sampai 2 kali. Ini ya, berarti mengulang lagi mengulang lagi. Yang pertama hanya berdua, yang kedua saya membawa anak-anak saya. Dan kakak saya waktu itu, kakak. Apa yang membuat Pak Tony merasa, oh ini perlu diikuti SPI sampai 2 kali? Apa nih? Apa yang membuat, oh itu, ini... Saya waktu ikut SPI yang pertama, saya belum ikut SMA TR. Saya belum tahu MTR itu seperti apa, saya belum tahu. Tapi waktu keluar dari pembelajaran SPI, kita sempat nginep di Jogja itu semalam, yang dirasanya beda ya. Apa itu bedanya, bagaimana itu? Nggak tahu. Saya sama istri waktu itu baru 15 tahun berumah tangga. Selama berumah tangga, setelah keluar dari pembelajaran SPI itu rasanya kok manten anyar gitu. Masya Allah. Saya nggak tahu kenapa, ini demi Allah saya rasakan sekali. Ya. Oh, terus saya ketemu Ustadz Samsul itu waktu di Jogja, peresmian STI Hanfara. Sitik Al-Jawi itu. Saya disarankan ikut SMA TR, saya langsung menyatakan oke di situ. Dan saya ikutnya SMA TR di Batu Malang. Oh, di Malang. Iya. Masya Allah. Sekarang yang sudah bertransformasi, dulu SMA TR, sekarang jadi TBI berarti TBI, ya. Baik. Perbedaannya apa dengan, kan mungkin sudah ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau SPI spesialnya di mana? Apa yang membuat benar-benar, nah monggo Bu Amel, boleh? Iya. SPI versi Ibu nih langsung. Monggo. Iya. Di SPI ini kita memang kita belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana kita menjadikan anak itu taat, tunduk, patuh sama Allah. Masya Allah. Kemudian menjadikan anak itu nantinya dia bisa menjadi khalifah di dunia ini ya, amin ya. Amin. Kemudian SPI itu juga memperbaiki hubungan kita dalam berumah tangga. Itu yang saya rasakan juga. SPI itu memang kegiatan yang luar biasa kalau kita mengikuti step by step itu, satu permasalahan itu selesai, kita ikut lagi yang tahap berikutnya, acara berikutnya itu satu masalah lagi selesai. Sepertinya ibarat kita bangun rumah itu pondasinya sudah dapat, kemudian dinding-dindingnya, penghuninya kayak gitu, itu kuat. Ya. Masya Allah. Kalau kita melihat problem sekarang, namanya rumah tangga kan, rumah tangga mana sih yang nggak punya problem kan gitu. Kalau tadi dilihat satu persatu problemnya mulai selesai. Nah, kalau misalkan banyak sekali orang-orang yang punya problem dengan putra-putrinya, khususnya yang mereka berhubungan dengan gadget tuh, dengan yang mereka disuruh sholat nggak mau, kemudian disuruh ngapa-ngapain mereka nggak mau, mereka lebih cenderung kepada gadget. Katanya juga SPI bisa membantu itu ya, gitu ya. Gimana tuh Bu Amel? Ya, waktu itu
alhamdulillah saya bisa mengalihkan anak saya dari gadget dan berhasil. Alhamdulillah. Dengan cara-cara SPI. Oh, Masya Allah. Dan itu proven. Tapi itu berjalan hanya hampir 2-3 tahun karena ada pandemi yang mengharuskan orang sekolah sekarang harus pakai handphone. Handphone. Oh, pakai Zoom. Ya, Oke. itu mau nggak mau anak-anak pegang HP. Dan juga kita tidak bisa ngawasi 100%. Itu yang saya rasakan sekarang. Tapi yang paling terasa itu anak saya yang nomor 1. Karena waktu beranjak dewasa, naik mobil, naik apa, terus dalam perubahan itu kan menurut dia kan sangat terasa sekali. Dulu minta kuota dengan kasih mesti ada uang, tapi kalau sekarang sebentar toh Kak, waktu itu belum ada uang ya. Tapi lama-kelamaan sekarang bisa mengerti. Berarti putra-putrinya sekarang sudah mulai mengerti keadaan apapun dari bapak dan ibu begitu ya. Jadi artinya mereka sudah mulai dewasa. Sudah mulai. Memang agak lama yang anak pertama itu agak sedikit lama daripada yang kecil. Kalau yang kecil alhamdulillah kalau di sekolah ada apa itu malah dia gurunya, Bu itu enggak boleh loh Bu, itu dosa loh Bu, itu riba loh Bu, seperti itu. Malah putra-putrinya ngajarin gitu ya. Jadi sekarang kalau dari pembelajaran yang kita ikutin setiap kan ya, itu saya juga ajarkan ke anak-anak. Jadi mulai apa yang saya belajarkan di MMC itu juga saya belajarkan mulai dari fondasi yang awal. Kenapa kita harus Islam, ya setiap minggu sekali habis maghrib kita kumpul, kita apa yang kita pelajari itu kita sampaikan untuk anak-anak yang cocok ya kita sampaikan. Baik, berarti semacam Waifel gitu ya, atau kumpul-kumpul dengan putra-putri memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada putra-putrinya. Walaupun pertama ya yang dikatakan nanti belikan ini ya oke silahkan. Tapi yang penting mau dulu dan dia mau mendengarkan, suruh mengutarakan pendapat ya akhirnya juga keluar juga gitu loh. Yang penting itu dulu. Masya Allah, kedekatannya luar biasa ya. Karena kan jarang juga putra-putri yang ngobrol ke bapaknya, kan kadang-kadang juga jarang kan gitu. Nah ini mereka mau berbagi. Fanhum juga, kan juga ngasih fanhum. Carikan dalilnya dalam Al-Quran tentang ini gitu, tentang perintah hijab, itu harus gimana, kayak gitu. Pertemuan berikutnya nyari juga. Alhamdulillah. Jadi sama adiknya gimana udah dapat nanti malam loh kita harus ketemu, kita harus kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ilmu masyarakat tanpa riba Biladar Club khususnya di SPI membantu dan para menjadi yang besar itu saya memang menjelaskan kenapa orang tuanya itu bergabung di MMC, mulai pelan-pelan kita sampaikan, kemudian anak itu mulai nurut, oh ya berarti aku besok harus ikut TBE ya, kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini banyak orang yang bergabung di MMC, mereka punya problem, khususnya problem hutang, ya Mas Tony ya. Nah, apa sih solusi dari MMC hingga akhirnya termasuk ini Bu Amel sama Mas Tony kan alhamdulillah ya sudah problem hutangnya sudah berkurang dan mungkin sudah clear, sudah lunas gitu ya. Nah, mereka mencari problem solusi ke MTR. Apa sih yang diberikan MTR? Step-stepnya bagaimana, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Apakah perbaikan apa gitu. Monggo silakan Mas Tony, Bu Amel. Iya, kalau ngikuti pelajaran di waktu kita memang ikut MTR pertama dulu problem masalah utang. Tapi setelah kita mengikuti ternyata utang itu kecil ya? Sangat kecil. Karena kecil. masih ada hal besar yang harus diri kita itu perbaiki, fondasi kita perbaiki. Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu di MTR khususnya saya ikut di PBTR. Sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Saya dalam menghadapi khususnya langsung ke abang, langsung ke Mas DC dan sebagainya. Baik. Itu saya praktekkan dan alhamdulillah juga berhasil dengan bersahabat dalam dakwah. Bersahabat dalam dakwah. Ya, karena terakhir kita menyelesaikan kartu kredit. Itu kan terornya kan telepon. Betul. Telepon terus. Baik. Berhubung memang itu kartu kreditnya istri saya. Waktu ini kan bekerja, HP saya bawa dan dia telepon saya terus dan alhamdulillah saya jawab, nggak pernah saya marah-marah, saya santun sampai dia sendiri yang kapok ngebel saya. Saya bel. Ngajak ketemu. Udah ganti 3 kali sampai ganti 3 kali dia mempan ke rumah.
alhamdulillah ke rumah waktu itu marah-marah. Pas kebetulan juga keluarga saya pas ngumpul. Dia marah-marah dan saya terus terang beliau nggak mau apa, saya dengerin dulu. Udah Mas, saya kasih satu pertanyaan, ternyata dia nggak bisa jawab. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan itu malah dia cerita lain masalah keluarga. Pulang-pulang saya kasih buku merah ini dengan bangganya dia terima kasih, pengen ketemu lagi dan sebagainya. Itu ilmu di PBTR. Artinya memang bersahabat dalam dakwah itu kita menyelesaikan utang dengan fun, dengan bahagia, dengan menganggap mereka juga tidak bentrok ya Pak. Sampai akhirnya korwilnya Jogja yang diturunkan. Malah saya ajak ketemuan sekalian. Pembesarnya mereka langsung. Pembesarnya, ayo Pak, kita ketemu aja Pak. Kapan jenengan ke Solo? Saya besok kan saya ke Solo. Solo, telepon saya. Jam berapa jenengan sampai di Solo? Luhur katanya gitu. Sampai jam 2:30, beliau belum nelpon. Saya telepon karena saya telepon ternyata masih di Klaten. Akhirnya kita janjian ketemuan jam 4. Alhamdulillah saya bisa ngajak istri. Saya ajak ke salah satu bank di sekitaran Manaan. Saya datang ke sini jam 4:30. 4:30 masih ada tamu, saya suruh nunggu. Setelah tamu selesai, saya suruh masuk. Beliaunya ini pamit untuk sholat. Sholat, keluar sholat, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu, nggak berpikiran itu. Yang saya omongin sholatnya dulu. Bapak hebat. Jam segini kok sudah maghrib kan? Pak Tony itu loh kan. Akhirnya kita ngobrolnya di situ, Pak. Kita dalam dakwah di situ. Sampai habis maghrib, kita urusan utang tuh nggak kita omongin. Urusan yang dia marah-marah di telepon itu nggak ada sedikit pun dia omongin. Akhirnya, Pak Tony mau ngapain tuh di sini? Aku mau ngajukan permohonan gini, Pak. Udah, uangnya ini bawa aja. Pak Tony nulis aja, nanti saya bawa, nanti saya kabari. Sesimpel itu ya, semudah itu ya. Terus terang nggak dalam pikiran saya, nggak sampai segitu saya ngomong itu. Tahu-tahu ngomongnya malah masalah itu, jadi masalah kayak dakwah itu. Masya Allah. Allah mudahkan. Iya, Allah mudahkan. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kebanyakan orang berpikir, ribet, kemudian begini, sudah itu, ketakutannya luar biasa. Ketakutan. Tapi kalau kita yakin kalau Allah itu pasti menolong. Masya Allah. Gitu. Itu mungkin jadi unlogicnya ya. Ternyata yang kita bayangkan, nanti ketemu debt collector nanti diapain ya kayak gitu kan. Bayangannya sudah yang enggak, nanti kita bisa dipermalukan ternyata dengan kita itu itu. Kita mempersiapkan nanti kita santai aja. Pokoknya sampai maghrib sebenarnya sudah sebelum maghrib sebenarnya sudah selesai. Tapi saya undur terus sampai maghrib. Ayo maghrib kita sholat. Oke Pak, di musola. Enggak, belakang masjid. Akhirnya dia, Pak Tony sini. Belakang masjid atau enggak? Seorang laki-laki kan harus ke masjid kan gitu. Nah itu akhirnya saya goncengin ke masjid. Karena nggak mau ya ayo ke masjid. Ya alhamdulillah sampai itu 1 bulan lebih ya, 1 bulan baru saya dapat kabar saya minta itu disetujui. Masya Allah, baik. Dan itu potongannya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Dan itu bisa, ternyata. Bisa. Yang kata orang kan ini sudah sistem, sudah apa kan gitu ya. Terbukti. Begitu dahsyat ya ilmu MTR ya. menyelesaikan kepanikan, menyelesaikan ketegangan, dan menyelesaikan utang dengan sangat simpel dan bersahabat tadi terbukti. Tapi itu memang kan berarti memang harus fondasinya harus dikuatkan lagi. Karena tidak semua orang kan bisa melakukan fondasi ilmu. Kita harus terus belajar. Dan itu belajarnya di pembelajaran MTR. Waktu itu pembelajarannya apa saja berarti Pak Tony dan Bu Amel yang sudah diikuti di MTR hingga akhirnya menelurkan atau resultnya bisa sampai seperti itu, apa saja? SMATR, SPI, SMATR itu TBI berarti ya? TBI, kemudian PBTL, MHBHB, Masya Allah, MHBHB juga, MBUBB juga, udah semuanya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu kan biaya untuk ikut kan tidak sedikit ya. Waktu yang dikorbankan juga tidak pendek, panjang. Juga ada beberapa resiko-resiko yang diambil. Kok mau gitu dan terus-menerus belajar, apa yang menjadi ininya? Kalau saya sendiri itu unlogic, nggak tahu ya. Waktu mau ikut SMHTR saya di Batu Malang, H-1 saya belum ada uang.
tahu-tahu istri saya ngabari dapat transferan saya untuk daftar di Batu Malang. Itu pun nggak punya sangu untuk nginep di sana gimana. Akhirnya sebelum berangkat saya ditelepon dari Pegiat Solo. Mas Gani waktu itu diajak bareng. Alhamdulillah saya diajak bareng. Masya Allah. Sampai di sana nginep di salah satu hotel walaupun tidak bagus sama teman-teman. Uang saya sisihkan buat bayar hotel 2 hari karena hari ketiga ada acara dakwah on the street. Saya harus 2 hari menginap. Setelah pulang saya mau bayar hotel. Ternyata hotel udah ada yang bayar. Siapa saya sendiri nggak tahu. Oh, sampai segitunya iya. Nggak tahu ya. Masya Allah. Saya pulang Solo. Ikut PBTR juga. Ikut PBTR waktu itu H-1 aja jam 11 siang saya baru ngontak Mas Budi itu. Saya harus berangkat. Oke, saya berangkat. Terus berangkat di Sopo saya kan gitu. Akhirnya ada temen pegiat dari Kediri naik mobil, saya telepon dan dia mau saya nunuti. Yeah. Akhirnya saya nunut sampai di Renotel waktu itu di Bogor. Masya Allah. Teman-teman KSB itu datang itu. Pak Tony tidurnya di mana? Di mobil saya kan. Enggak. Alhamdulillah sama teman-teman KSB, terima kasih teman-teman KSB. Saya di situ difasilitasi hotel gratis. Yang tidak saya bayangkan. Masya Allah. Artinya di situ ada kemauan, ada jalan. Iya, tinggal bagaimana kita ikhtiar, bagaimana kita mau minta kepada Allah, dan pastinya tidak hanya meminta unlogic saja karena kita unlogic itu kan urusan Allah ya. Kita tujuannya adalah sampai pulang dari PBTR ini juga tidak saya pikirkan. Saya masih bawa uang 300. Mau saya buat untuk ngebis. Tapi teman-teman saudara-saudara dari Solo semua itu pada naik pesawat pulang. Nanya saya, "Weh, pulang kapan?" "Nanti sore aja saya habis." Terus salah satu suruh tanya tiket pesawat. Di ekstra tiket ya apa? Tiket ekstra. Tiket ekstra. Oke. Ada. Ya wis, pesan ke 1. Bisa apa? Pak Tony. Masya Allah. Iki ditku, wis ora. Pokoknya kita pulang bareng-bareng naik pesawat. Akhirnya kita pulang naik pesawat bareng. Masya Allah, keberkahan. Iya. Memang ya luar biasa. Memang selalu berjalan. Ini juga buat motivasi buat para pengusaha-pengusaha semua di sana yang merasa, oh sepertinya ini jadi pembelajaran ya. Insya Allah. Itu di luar pemikiran saya semua gitu loh. Itu nyata benar-benar nyata. Saya nggak buat ini. Kalau teman-teman mau lihat videonya Pak Tony waktu itu juga kita masih ada tuh Pak Tony itu. Videonya Pak Tony bareng-bareng dengan pegiat-pegiat yang lain itu yang di platform bisnis tanpa riba, nanti bisa juga diputar juga ya di video ini ya gitu ya. Nah, gini terakhir mungkin menyampaikan begini. Banyak orang yang mereka memiliki problem banyak, terutama tentang utang gitu ya. Mereka pengusaha, kemudian mereka punya utang. Yang ketika mereka punya problem justru yang dikorbankan tadi keluarga, kemudian anak, kemudian banyak hal yang dikorbankan. Jadi kan banyak sekali nih para pengusaha yang nonton video-video kita yang mereka punya problem, baik itu problemnya hutang, ya kan, yang kemudian ketika punya problem hutang mereka merembet juga ke keluarga. Artinya mereka punya problem dan kebingungan lah begitu ya. Mereka kebingungan. Apa yang Pak Tony dan Ibu yang alhamdulillah sekarang sudah merasakan bebas utang gitu ya. Sudah merasakan kebahagiaan keluarga harmonis luar biasa. Bagi mereka yang sedang punya problem, apa yang bisa mereka lakukan? Untuk saya pribadi terus terang, melihat situasi sekarang itu juga bergembira sekali. Alhamdulillah komunitas-komunitas anti riba, anti utang itu banyak sekali. Tapi kenapa saya kok milih MTR? Tadi dikatakan di komunitas-komunitas itu ngurusi utang saja gitu. Tapi di MTR itu tidak hanya ngurusi utang. Perbaikan bisnis, keluarga, kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu ada. Sampai kita makan aja yang tidak terpikirkan oleh kita, piye carane makan yang benar itu di MTR ada. Alhamdulillah. Sampai sekecil itu aja ada. Jadi hanya ngurusi utang saja gitu. Karena masih ada problem besar yang harus dalam diri kita itu perbaiki, itu adanya di MTR. Masya Allah. Iya, di MMC. Artinya bagi mereka recommended untuk ikut bergabung ya?
Masya Allah, sangat luar biasa. Daripada keluarga yang dikorbankan, bisnis, mending kita segera kembali hijrah. Masya Allah. Karena kalau kita memang tidak terasa, ya kan, tidak terasa mereka dengan masih zona merasa aman di zona nyamannya itu ternyata banyak yang dikorbankan. Mari kita kembali lagi. Kita harus mulai kembalilah ke ajarannya Allah itu ya, bahwa kita itu harus meninggalkan apa yang dilarang. Kuncinya satu kalau saya. Apa itu, Pak? Yakin sama Allah. Masya Allah. Baik. Udah. Satu yang tadi saya ambil, jangan korbankan keluarga Anda, jangan korbankan putra-putri Anda, dan segera bergabung hijrah menjadi Islam yang kafah. Amin. Dan MTR Militer Club ini menjadi kendaraan kita bersama ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan takut hijrah itu membuat mungkin miskin atau perubahan dalam hidup yang kurang baik, tapi justru memperbaiki hidup kita akan menjadi lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Terbukti Pak Tommy dan Bu Amel, alhamdulillah kehidupannya tercukupi, semakin berkah, keluarga semakin harmonis, dan insya Allah kita doa bersama, dakwahnya semakin kenceng ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagi teman-teman Solo mau ngobrol, mau bertemu dengan di tempat martabak, biasanya ketemu di mana? Saja ke rumah saya di Jalan Maespati nomor 16 Keratonan. Pada tahu belakang Serabi Noto Suman. Serabi Noto Suman. Masya Allah, alhamdulillah. 24 jam. Kalau mau janjian sama saya, insya Allah saya siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sebetulnya mau ngobrol lebih panjang ini. Tapi karena memang waktu juga yang memisahkan kita pingin suatu ketika kita akan ngobrol lagi, akan berbagi inspirasi lagi tentang tadi pembelajaran Ibu 13 tahun di lembaga keuangan hingga akhirnya hijrah, dan alhamdulillah sekarang sudah membuktikan keberhasilan, ketekatan, keteguhan tekad yang luar biasa menghasilkan buah yang luar biasa. Pak Tony, saya terima kasih luar biasa. Bu Amel, saya terima kasih yang luar biasa. Semoga inspirasi yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan mendapatkan berkah. Amin, amin, amin. Kita baca istighfar 3 kali untuk mengakhiri pembicaraan kita. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.